Ada 4 hal-hal yang membatalkan wudhu. Apa aja tuh? Mari kita bahas. Sahabat pikir rahimakumullah, sebelumnya kita sudah bahas tentang kesunahan dalam berwudu. Dan sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Harus kita ketahui agar kita tahu bagaimana batalnya. Kenapa batalnya? Kalau sudah batal berarti perbaharui wudunya. Mari kita belajar bersama tata cara ibadah kepada Allah agar benar caranya, berkah ibadahnya. Baik, sahabat pikir rahimakumullah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, saya tidak bosan-bosan. Nah, untuk mengajak teman-teman semuanya yang belum subscribe, yuk subscribe karena subscribe itu gratis dan juga nyalakan loncengnya agar konten-konten selanjutnya tidak akan ketinggalan. Kita pembahasannya bersambung dan berlanjut, insya Allah. Mari kita bahas. Yang pertama tentang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Ada 4 ya. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Apa itu kubul? Apa itu dubur? Keluarnya sesuatu, baik sesuatu itu berupa angin, berupa benda, baik bendanya cair, tidak cair, atau padat, semuanya bisa membatalkan wudhu kalau keluarnya dari kubul maupun dubur. Kubul itu adalah lubang depan atau tempat pipis. Kalau dubur kebalikannya, yaitu lubang belakang yang biasa dipakai untuk buang hajat atau BAB. Nah itu ya, jadi kita harus ketahui kubul dan juga dubur. Jika teman-teman semuanya ada sesuatu yang keluar dari salah satu lubang tersebut, baik lubang depan ataupun lubang belakang, atau dua-duanya sama-sama keluar, baik itu keluarnya berupa angin, benda padat, benda cair, baik berbau ataupun tidak, maka itu bisa membatalkan wudhu. Itu yang pertama. Nah, di sini juga dijelaskan sesuatu yang keluar namanya al-kharij. Yang dapat membatalkan wudhu biasanya adalah ar-rih atau angin atau kentut. Berarti kentut itu membatalkan wudhu. Baik kentutnya itu bersuara ataupun tidak, baik kentutnya itu bau ataupun tidak, kalau keluar maka membatalkan wudhu. Nah, berarti di dubur kita itu ya. Kemudian di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang hadas. Kemudian ia menjawab, hadas adalah fasaun dan juga dharrat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Fasaun itu apa? Fasaun itu adalah angin yang keluar. Kalau dharrat itu adalah sesuatu benda yang keluar dari dubur kita. Nah, salah satunya adalah tahi atau kotoran manusia. Haha, seperti itu ya. Pasti paham ya? Jadi kalau keluar angin maupun benda cair seperti tadi, itu sudah pasti membatalkan wudhu. Juga perkara-perkara lain yang semisal dengan kencing maupun BAB. Atau semisalnya seperti darah yang keluar. Itu sama, membatalkan wudhu juga. Atau sesuatu yang najis ataupun tidak. Sama, itu juga membatalkan wudhu. Nah, misalnya kita memakan kelereng, kemudian kelereng itu keluar dari dubur kita. Nah, batal juga wudhunya. Atau sesuatu yang panjang sampai tidak terputus maupun yang terputus. Misalnya, di dubur kita ada cacing. Ya, biasanya ada kan? Nah, ini agak jorok, tapi memang pikir seperti ini. Kita tarik cacingnya, ternyata tidak sampai putus cacingnya. Lepas cacingnya, kemudian cacingnya masuk lagi. Itu juga sama, membatalkan wudhu. Apalagi kalau cacingnya ditarik sampai lepas atau sampai dia keluar. Baru, itu juga sama. Hal-hal yang keluar daripada dubur kita maupun kubul kita. Sama, itu juga membatalkan wudhu. Jadi sesuatu benda apapun, benda tersebut mau berupa cair ataupun padat, atau angin, atau semisal kencing, atau semisal darah, atau semisal apa saja, najis maupun tidak najis, keluar dari kubul maupun dubur kita, dan itu membatalkan wudhu. Jadi harus dibersihkan terlebih dahulu atau dihilangkan terlebih dahulu. Misalnya di kubul kita atau di dubur kita ada cacing yang masih nempel gitu. Sebagian badannya ada di dalam, sebagian kepalanya ada di luar. Nah, berarti harus dibersihkan dulu. Mau dikeluarin atau mau dimasukin lagi. Kalau dimasukin lagi takutnya keluar lagi. Kalau keluar lagi berarti batal lagi wudhunya. Maka bersihkan, keluarkan, baru wudhu lagi. Karena itu membatalkan wudhu. Kemudian ada lagi yang membatalkan wudhu. Semisal dengan hal itu adalah perempuan yang melahirkan anak. Perempuan yang melahirkan anak, nah itu juga sama. Sesuatu yang keluar dari kubul. Ya, sesuatu yang keluar dari lubang
alat kelamin kita. Jadi ketika anak tersebut keluar, maka batal wudunya. Namun dalam kitab Kasyifah juga, jika anak yang dilahirkan itu tanpa disertai dengan basah-basah atau tanpa disertai dengan darah-darah yang basah, maka katanya wudunya tidak menjadi batal. Meskipun ia diwajibkan mandi. Jadi kalau ada perempuan yang melahirkan anak tanpa disertai dengan basah-basah atau darah, maka kata kitab Kasyifah saja itu tidak membatalkan wudu. Hanya saja dia diwajibkan untuk mandi junub atau mandi wiladah. Nah, seperti itu. Nah, itu dia pembatalan wudhu yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Ataupun teman-teman semuanya mau menambahkan, boleh. Silakan tambahkan di kolom komentar. Kalau masih bingung juga, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like videonya, juga share videonya, boleh. Insya Allah menjadi amal jariah. Nanti selanjutnya kita akan bahas pembatalan wudhu yang kedua. Apa itu? Nanti kita bahas di konten selanjutnya. Mari kita belajar bersama, kita diskusi bersama tentang fikih ibadah kepada Allah. Salah satunya adalah tentang wudhu. Agar benar caranya berkah ibadahnya.